Nah, yang sampai saat ini yang belum dilindungi adalah terkait itu sendiri, data pribadi. Hai, welcome back to Sinopik Session with DPS. Bareng Merlin Magna lagi sebagai host kali ini di podcast episode keempat ya. Nah, untuk minggu ini kita akan ngangkat tema yang namanya The Power of Policy. Kira-kira kebijakan kalau disandingkan sama prodi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil itu akan seperti apa sih gitu. Nah, makanya kita hadirkan yang memang ahli, yang memang pakar gitu ya, tahu tentang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Ini ada Bapak Muhammad Bagus Adi Wicaksono SHMH udah bersama kita. Kita akan langsung sapa aja. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu Merlin. Iya, oke. Terima kasih udah bisa menyempatkan hadir di sini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Tegang nggak, Pak? Sedikit. Oh, lumayan. Nervous. Hujan duluan. Kayaknya terang loh, Pak. Oke, kalau gitu kita akan banyak berbicara tentang policy atau kebijakan. Sebetulnya menurut Pak Bagus sendiri, itu kenapa sih orang-orang atau mungkin mahasiswa DPS itu perlu untuk belajar tentang kebijakan atau belajar tentang hukum gitu ya? Kira-kira kenapa, Pak? Ya, kalau dilihat dari pengertian hukum itu sendiri ya, hukum itu adalah seperangkat norma dan juga berisi sanksi juga yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudian keadilan serta kemanfaatan ketika mereka bermasyarakat. Jadi bukan hanya mahasiswa DPS saja, tapi setiap orang. Kalau dalam hal ini khususnya mahasiswa D4 Demografi dan Pencatatan Sipil harus juga mempelajari hukum karena itu tadi untuk memberikan ketertiban umum khususnya dalam bidang pencatatan sipil dan juga pendaftaran penduduk. Oh, jadi emang harus tahu kebijakan yang bersinggungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil ya. Sebetulnya banyak pasti ditemukan juga teman-teman yang nonton podcast ini ya, kalau kasus atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, benar ya Pak ya? Termasuk juga berarti belajar soal dokumen kependudukan Pak? Iya betul semuanya, dari KTP, ada kartu keluarga, mungkin kalau kita dengar ada kartu identitas anak, dan lain sebagainya. Oh, berarti termasuk juga dipelajari di prodi ini ya? Iya betul. Nah, di antaranya kalau misalkan ngomongin soal dokumen kependudukan itu ada kasus banyak terjadi pemalsuan dokumen, kayak misalkan KTP palsu gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukum, menurut Pak Bagus sendiri harusnya atau menyikapi kasus itu tuh seperti apa sih Pak? Ya baik, kalau pemalsuan KTP itu sering terjadi ya memang betul di masyarakat kita. Misalnya saja mungkin ada juga warga atau masyarakat yang memiliki KTP ganda. Jadi dia malah memiliki 2 KTP. Itu juga ada di sekitar kita. Berkaitan dengan pemalsuan KTP, nah itu biasanya warga atau masyarakat itu mencetak sendiri menggunakan belangko KTP. Oh bisa? Atau seperti apa? Ya menyerupai, tapi tetap saja palsu. Oh oke. Ya jadi kalau melihat undang-undangnya sendiri tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ya tentang administrasi kependudukan dan juga sudah diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dilihat di dalam pasal 93 tentang ketentuan pidana bahwa setiap orang yang memalsukan dokumen kependudukan dia berhak di penjara maksimal 6 tahun dan juga dikenai denda sebanyak maksimal 50 juta. Seperti itu Ibu Mary. Banyak, hanya karena memalsukan atau kalau untuk punya KTP ganda tuh berarti solusinya harus kayak gimana Pak? Kalau KTP ganda kan otomatis salah satu pasti ada yang palsu Ibu. Ya, jadi bisa dikatakan yaitu sebagai tindakan pemalsuan dokumen kependudukan. Oh, berarti salah satu akan dihapus atau dua-duanya dihapus dibikin baru? Salah satu harus dibikin baru, dicatatkan di Dukcapil domisili si warga itu. Jadi yang satu valid, yang satu invalid? Iya. Oke. Kalau tadi udah menyebutkan tentang pemalsuan dokumen gitu ya sebagai salah satu pelanggaran. Ada nggak sih bentuk pelanggaran lain yang sebenarnya itu juga merupakan ya termasuk dia bertentangan dengan undang-undang atau justru masuk sebagai tindak pidana? Apakah keduanya berbeda antara pelanggaran dan juga tindak pidana atau sama? Atau seperti apa sih Pak? Ya. Kembali lagi merujuk pada undang-undang tentang administrasi kependudukan Ibu Merlin ya.
Di situ dijelaskan di dalam pasal 93 ya hingga pasal 99 seperti itu. Jadi di situ terdiri daripada pelanggaran-pelanggaran ya yang dilakukan setiap orang. Khususnya misalnya melakukan pemalsuan dokumen, kemudian mencetak tanpa hak ya, karena kan yang berhak mencetak dokumen kependudukan hanya Dinas Kependudukan Dukcapil ya. Oh, Ya. Di luar itu nggak mungkin? Kayak misalkan kelurahan gitu? Enggak. Tapi kan pelaporannya kepada Dinas Dukcapil setempat seperti itu. Oh, oke. Ya, kemudian kepada mengakses tanpa izin seperti itu. Mengakses apa, Pak? Terkait dokumen kependudukan itu sendiri. Yang dia nggak ada hak untuk Iya, akses? yang dia tidak ada hak untuk mengakses dokumen kependudukan itu, dia dapat dipidana seperti itu. Oh, jatuhnya itu berarti pelanggaran juga atau geser ke tindak pidana? Kepada pelanggaran seperti itu. Oh, Ya. Kalau oke. dilihat di dalam undang-undangnya, ya, hingga yang paling terbesar itu dendanya maksimal ada 1 miliar rupiah. Seperti itu. 1 miliar hanya untuk melakukan pelanggaran yang sebetulnya nominalnya nggak begitu besar gitu ya, Pak? Iya, tapi kan bahaya juga Ibu kalau misalnya seseorang itu melakukan misalnya pemalsuan data, karena itu nanti dampaknya terhadap kelegalitasnya seseorang tersebut. Misalnya seorang tersebut namanya misalnya di KTP namanya Merlin. ya boleh. Oke. Jangan jauh-jauh, Merlin aja, Pak. boleh, Oke. gitu. Terus? Tapi kemudian dia memalsukan dokumen menjadi Ibu Siti misalnya. Oke. Hanya saja untuk sebagai alasan misalnya untuk melakukan Transaksi transaksi perbankan. perbankan misalnya. Itu kan bahaya juga Ibu. oke, Barangkali nanti yang namanya Ibu Sitinya sendiri ya, yang dia tidak tahu apa-apa kok malah dia disangkut pautkan kepada tindakan pidana misalnya kalau dalam hal itu adalah pidana perbankan seperti itu. Oh, jadi sebetulnya kira-kira pihak mana yang bisa akses secara legal ya? Artinya legally access untuk data kependudukan atau mungkin untuk rigidnya dokumen kependudukan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia itu sebetulnya siapa aja, Pak? Ya kalau melihat siapa saja yang dapat mengakses itu adalah Kementerian Dalam Negeri ya, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya. Dan itu dilakukan di dinas daerahnya masing-masing seperti itu. Itu yang berhak mengakses ya khususnya. Oke. Tapi ada juga misalnya lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil seperti itu. Misalnya mungkin ada kepolisian ya berkaitan misalnya kepada mencari pelaku tindak kejahatan misalnya seperti itu. Nah itu kan kepolisian bekerja sama dengan Dukcapil untuk mengakses data pelaku tersebut. Oh, jadi pakai face recognition Iya, seperti gitu ya. itu. Berarti nggak semua pihak itu bisa mengakses secara sembarangan gitu maksudnya? Tidak bisa. Oh, oke. Butuh Lembaga tersebut harus itu ya bekerja sama dengan Dukcapil. Dukcapil. Oh, oke. Oh, luar biasa ya. Berarti tidak bahkan untuk perbankan pun juga nggak semua bank. Iya. Oke, luar biasa. Memang bicara soal dokumen kependudukan itu kan masuk diantaranya tentang perlindungan hukum, masuk diantaranya tentang pengolahan data, tentang analisis data gitu ya. Sebetulnya kalau menurut Pak Bagus sendiri melihat kebijakan Indonesia saat ini terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil itu adakah yang harusnya dibenerin atau mungkin ada pembenahan atau seperti apa? Kalau melihat pembenahan ya, saya kira mungkin sudah cukup bagus ya karena setiap tahunnya ya dari Dukcapil Pusat atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya selalu membuat atau mengundangkan suatu peraturan ya. Misalnya saja undang-undang yang terbaru ya 24 tahun 2013 terkait administrasi kependudukan dan juga peraturan-peraturan Kemendagrinya yang selalu diperbarui setiap tahunnya seperti itu. Oke. Bila mana misalnya ada hal ya yang belum diatur di aturan manapun, ya, pasti selalu setelahnya pasti akan dibuatkan peraturan atau keputusan-keputusan Menteri Dalam Negeri ya melalui Direktorat Dukcapil seperti itu. Oke. Nah, Oke. kalau saya
sebenarnya menginginkan itu Ibu Merlin terkait perlindungan data pribadi seseorang. Kenapa? Artinya apakah belum dilindungi meskipun kita sudah ada kalau misalkan yang terbaru adalah memang NIK itu akan digadang-gadang gitu istilahnya ya untuk menjadi single identity number gitu, bahwa satu-satunya nomor kayak mungkin kalau di luar negeri nomor sosial misalnya kayak gitu. Itu apakah belum ada perlindungannya terkait penggunaan NIK sebagai single identity number atau seperti apa Pak? Ya, kalau yang sampai saat ini itu masih dalam bentuk rancangan undang-undang ya terkait perlindungan data pribadi itu sendiri. Karena data pribadi itu kan adalah dimiliki oleh setiap individu secara pribadi, artinya secara rahasia. Tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali dianya sendiri atau pribadinya sendiri untuk keperluan sesuatu atau apapun itu. Jadi data pribadi dengan yang ada di balik KTP itu sama nggak Pak? Atau lebih rigid lagi atau seperti apa? Ya, data pribadi itu yang ditampilkan di dalam KTP, ada status, ada penegaraan dan sebagainya itu, umur dan sebagainya, golongan darah. Nah itu biasanya kalau di kasus di sekitar kita ya misalnya itu tadi terkait KTP, misalnya seseorang menggunakan KTP orang lain ya digunakan untuk sebagai misalnya pinjaman online. Nah, dalam hal ini kan seseorang tersebut menggunakan data diri orang lain, bukan dirinya sendiri seperti itu. Nah, yang sampai saat ini yang belum dilindungi adalah terkait itu sendiri, data pribadi. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya ini pendapat saya. Jadi kalau terkait kebijakan single identity ya, NIK sebagai single identity dan juga terkait undang-undang perlindungan data pribadi. Menurut pribadi saya adalah yang paling terpenting adalah undang-undang perlindungan data pribadi terlebih dahulu untuk segera diundangkan dan juga disahkan karena itu sangat penting. Jadi emang sebaiknya segera gitu menurut Bapak ya. Baik, kalau tadi udah kita bicara banyak tentang kebijakan secara umum, secara luas, akhirnya akan membuat kita jadi kayaknya serius banget ya di PS gitu. Kembali kita bahas tentang Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil. Nah, nanti kira-kira tuh mahasiswa kalau bicara soal keilmuan hukum gitu ya, mau nggak mau meskipun di dalamnya itu masuk juga kebijakan gitu ya. Itu apakah juga nanti mahasiswa diminta untuk ngafalin pasal ya gitu atau seperti apa sih Pak pembelajaran atau metode belajarnya hukum di Prodi DPS? Sebenarnya kalau pasal-pasal di dalam undang-undang ataupun peraturan manapun itu itu adalah bagian daripada seseorang melakukan kegiatannya. Misalnya di Dukcapil sendiri yaitu tadi melalui undang-undang administrasi kependudukan itu di situ terdapat dokumen-dokumen apa saja sih yang misalnya harus dilindungi, terus kemudian ketentuan pidana apa saja sih seperti itu. Tidak harus dihafalkan tapi harus dipahami seperti itu. Tuh harus dipahami. Dipahami ini pasalnya atau seperti apa? Pasal-pasalnya ya. Karena di D4 Demografi dan Pencatatan Sipil juga terkait profil lulusan ya. Itu kan sebagai analis kebijakan. Ya mau tidak mau mahasiswa tersebut harus belajar pasal-pasal di dalam undang-undang. Tapinya ya hanya secara umumnya saja karena di D4 Demografi dan Pencatatan Sipil itu sendiri hanya misalnya mempelajari hukum administrasi negara ya, bagaimana mahasiswa tersebut mengkaji ya dan juga mempelajari terkait bagaimana kebijakan-kebijakan itu dihasilkan seperti itu. Kemudian ada juga terkait hukum tata negara ya. Siapa yang berwenang mengeluarkan kebijakan tersebut. Berarti ada juga hukum pidana ya. Karena kaitannya dengan hukum publik seperti itu. Berarti nggak terlalu mendalam gitu ya. Jadi tenang aja yang mau daftar sok silahkan gitu. Pak, terakhir nih kira-kira bicara soal harapan gitu. Kira-kira dari Pak Bagus sendiri apa sih harapan yang ingin atau harapan yang diberikan gitu ya kepada mahasiswa, lulusan atau bahkan calon mahasiswa gitu yang berkuliah di Prodi D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil? Harapan saya kepada mahasiswa ya, baik yang calon mahasiswa ataupun
mereka mahasiswa yang mau lulus seperti itu mempelajari terkait kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil itu sendiri secara menyeluruh seperti itu. Karena barangkali mereka nanti di kantor ya, kantor Dukcapil ataupun di instansi manapun ya, mengkaji terkait kebijakan apa saja sih yang masih kurang seperti itu. Jadi diharapkan mempelajari dan juga mengkaji secara menyeluruh terkait kebijakan itu. Oh, jadi memang spesialnya adalah di analis kebijakan, maka mampu untuk menilai tentang kebijakan terkait kependudukan dan pencatatan sipil, gitu ya Pak ya. Nah, luar biasa penjelasan tentang hukum, tentang kebijakan yang disampaikan oleh Pak Bagus sebagai narasumber kita hari ini. Cuman emang sayang waktunya harus selesai. Terima kasih banyak atas waktunya, dan untuk teman-teman yang tadi mungkin kelupaan gitu ya, udah langsung aja diputer lagi, diulang, di play lagi. Cuman jangan lupa juga untuk kasih like, subscribe dan juga komennya di channel YouTube kita D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Selesai sudah untuk sesi hari ini episode 4. Ketemu kita di minggu depan bersama Merlin Magna. Tetap see you. Bye.